memiliki wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Membuat Indonesia dianugerahi beragam suku bangsa dan budaya. Salah satunya adalah kesenian Gong Gumbang. Kesenian ini merupakan salah satu kesenian yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang mana hanya dapat ditemukan di Desa Wringinanom. Kesenian ini lahir dari sebuah pertikaian politik antara Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir. Kesenian ini terdiri atas beberapa instrumen musik tradisional yang mayoritas terbuat dari bambu, seperti 15 buah kumbeng yang berbentuk seperti angklung yang memiliki tangga nada pentatonis, 1 buah gong bonjor, 1 buah kendang, dan 1 buah siter. Kesenian Gong Gumbang itu awalnya dari awal di Keraton Mataram itu ada perdebatan antara Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir Wonobroyo. Peperangan akhirnya Panembahan Senopati kalah, mendapat wangsit bisa mengalahkan Mangir Wonobroyo apabila anaknya Pambayun itu disuruh menjadi teledek ngamen utawi barang dengan iringan kerawitan dari bambu. Terjadi sebuah dalam tanda kutip proses konsolidasi politik di kawasan Mataram Islam, di mana Panembahan Senopati, sang empunya yang mengkreasi kesenian ini, itu membuka yang namanya Alas Mentaup di Mataram, yang kemudian sekarang berkembang menjadi Mataram Islam. Dan di saat itu beliau ini ketika melakukan konsolidasi menghadapi dalam tanda kutip tantangan dari dalam tanda tokoh lokal yang disebut Ki Mangir atau Ki Ageng Mangir. Kemudian Senopati ini dibantu oleh mertuanya, oleh orang tuanya tepatnya ya, Ki Ageng Pemanahan, mengkreasi sebuah kesenian yang kesenian ini dapat digunakan untuk dalam tanda kutip berkeliling ke desa-desa. Nah, yang kepentingan berkeliling ini salah satunya adalah kepentingan konsolidasi politik, termasuk kepentingan spionase atau pemantauan teritorial lah bahasa sekarang itu. Jadi kesenian yang digunakan untuk melakukan spionase, pengintaian, konsolidasi teritorial yang bisa berkeliling ke desa-desa di kawasan Mataram. Ya, bentuknya seperti yang kita kenal sekarang, misalnya ada satu penari yang biasa disebut dalam kultur Jawa itu teledek atau teledek ya. Kemudian ada pemain siter, ada pemain gumbang, yakni semacam angklung begitu. Kemudian ada peniup yang suaranya ini mirip gong, bung 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 gitu. Suara gong besar ya, gong yang suara besar. Nah, ya seperti pentas tayupan, tapi tayupan jalanan gitu, tayupan jalanan. Lah, memang pada akhirnya sang teledek tadi itu, yang kebetulan teledek ini adalah keluarga dari Panembahan Senopati, dapat menggait hati tokoh masyarakat setempat yang bernama Mangir tadi itu. Yang Mangir kemudian menikah, kemudian karena pernikahan itulah kemudian Ki Ageng Mangir harus sowan pada mertuanya tadi, Panembahan Senopati, dan pada saat itulah kemudian Mangir dalam tanda kutip dalam dua versi, baik di naskahnya Pram maupun ceritanya tokoh lokal Wringinanom, itu kemudian terbunuh atau dibunuh.
Gumbeng dari asal kata gumbung pohon bambu. Akhirnya gumbeng, atau ada yang mengatakan mubeng. Dan kenapa kok mubeng? Karena dengan alat yang sedemikian rupa dinyanyikan dengan gending atau lagu bisa mubeng atau rap. Dengan alat yang sedemikian rupa akhirnya dibentuk salah satu kesenian atau irama seni bisa mubeng. Nah, beberapa ratus tahun kemudian, tepatnya di 1832, berarti ada sekitar rentang 250-300 tahun kemudian, itu terjadi Perang Jawa, kita kenal ya, Perang Diponegoro, di mana banyak eksponen pasukan Diponegoro yang berasal dari kawasan Mataram itu berpindah ke kawasan timur. Kawasan timur, salah satunya di kawasan Ponorogo, yang dalam pemetaan Jawa dulu disebut sebagai kawasan Monconegari Wetan. Gitu. Nah, dalam kasus ini yang di Wiringin Anom namanya, tokoh lokalnya itu namanya adalah Irogiri. Gitu. Irogiri ini kemudian pada saat datang di Wiringin Anom diterima oleh kepala desa setempat. Kemudian pada saat itu memang suasana Wiringin Anom sedang mengalami paceklik, atau ya kalau sekarang bahasanya mungkin susah larang pangan lah gitu, larang pangan, musim kemarau panjang. Dan Irogiri ini karena memiliki kultur Mataram ya, menyarankan untuk membuat pementasan perdana gong gumbeng di kawasan Wiringin Anom pada dalam catatan Mbah Jaiman itu pada tahun 1837 sebagai kesenian ritual, untuk sebagai rangkaian dari proses bersih desa. Dari pengalaman itu, salah satu prajuritnya Panembahan Senopati kan takut karena politik kerajaan. Ternyata lari ke Ponorogo, kebetulan sampai di Wiringin Anom. Di Wiringin Anom tahu bahwa Wiringin Anom itu terjadi kekeringan, larang pangan, bahkan terjadi pagebluk untuk warga. Matur kepada demangnya desa-desa, Demang Lunggonduo pada saat itu, bahwa Wiringin Anom bisa waras, bisa pertanian bisa subur, dan pengairan, sumber air bisa meluap apabila diadakan kenduri, atau bahasa pada saat itu selang atau bersih desa atau sedekah bumi, dengan sarana menyembelih kambing kemudian dimakan oleh warga, terutama warga miskin, dan dilanjutkan kesenian gambyong pada saat itu dengan iringan dari alat bambu yang akhirnya dinamakan, dari bambu, kata bambu itu kan gumbung, akhirnya menjadi gumbeng. Nah, aktivitas ini berlangsung hingga 1861 dalam catatan. Jadi lurah-lurah setelahnya ini merawat kultur ini hingga tahun 1861 itu ada intervensi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, itu uniknya itu. Jadi salah seorang perwakilan pemerintah kolonial di kawasan Kawedanan, kalau di kawasan timur Kawedanan Arjawinangun barangkali namanya ya, seorang onder, ada namanya Pronodipuro namanya itu, memang dalam tanda kutip melarang ini aktivitas bersih desa karena yang digunakan alasannya adalah alasan-alasan religius, keagamaan, bahwa itu kultur yang atau ritus yang dalam tanda kutip bertentangan dengan agama-agama formal gitu, dan seterusnya. Nah, tetapi yang terjadi adalah ini, masyarakat setempat itu kalau biasa dulu kan bayar pajak pakai hasil bumi Mas ya. Mereka beralasan karena kita nggak ada bersih desa, kita itu kekeringan bertahun-tahun. Karena kekeringan kita nggak bisa bayar upeti itu. Nah, yang kita menegosiasi, kalau kita nggak bisa bayar upeti selama beberapa tahun, kemudian ketika ditagih mereka mengatakan kita mau bayar upeti jika aktivitas pertanian kami berjalan, dan itu syaratnya adalah bersih desa lagi.
Dari sempat terhenti sekian waktu, kemudian digelarlah aktivitas bersih desa yang gong gumbengan lagi. Kesenian Gong Gumbang selalu erat kaitannya dengan acara upacara bersih desa yang diadakan di Desa Wringinanon setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada Jumat terakhir di bulan Selo. Kesenian Gong Gumbang digunakan sebagai musik pengiring dalam upacara bersih desa. Ritual bersih desa diawali dengan menyembelih kambing dan dilanjutkan dengan beberapa ritual lain dengan iringan musik dari Gong Gumbang. Dalam upacara bersih desa ini, kesenian Gong Gumbang juga membawakan beberapa tembang Jawa seperti Sinom, Ilir-ilir, dan Kebo Giro. Diawali dengan penyembelihan kambing oleh warga tokoh masyarakat di Sendang. Disembelih kemudian dimasak oleh orang-orang laki-laki itu. Kemudian selanjutnya datanglah kepala desa. Kepala desa datang ke Sendang. Nah, datang ke Sendang itu kemudian ada juga tamu dari kaonderan. Pada saat dulu itu orderan. Tamu ke kaonderan itu menyaksikan, oh betul pelaksanaan adat yang ada di desa ini masih dilaksanakan. Kemudian setelah datang di Sendang, ya katakanlah mungkin salah satunya dari kepala desa tanya pada panitia selang, sudah siap dan sebagainya. Apabila sudah siap, kemudian kepala desa mengajak warga tokoh masyarakat maupun pamong desa yang ada itu ke salah satu tempat sedang yang di situ diadakan ritual doa. Dan juga adat yang dulu ada itu menyebar semacam beras kuning atau kembang ke Sendang. Setelah itu urutan selanjutnya setelah kembali dari Sendang ke tempat sesuatu untuk mengadakan ritual kenduri. Jika sekali lagi itu adat yang dulu memang peninggalannya kenduri. Apa yang dikenduri itu juga yang tadi dimasak oleh orang-orang penyembelihan kambing tadi. Terus setelah diadakan kenduri selesai, nah itulah terus diadakan suko parisuko atau kesenian tadi, tari-tarian yang diiringi oleh seni tradisional Gong Gumbang. Sekiranya sudah cukup, katakanlah semuanya sudah menikmati kesenian dan sebagainya, dan waktu juga sudah agak sore, akhirnya selesai. Jadi kalau alasan mengapa sang kreator di Wringinanon, yakni yang disebut di catatan itu Erogiri ya. Erogiri itu menawarkan atau menyarankan bersih desa di dalamnya terdapat ritus gegumbengan. Memang dalam khazanah penelitian kebudayaan memang tarian yang disebut gambyong, yang versi orang menyebutnya tayub, yang dalam versi mini disebut kemudian gumbeng karena peralatannya itu peralatan yang kuno tadi yang berbasis bambu tadi itu menjadi kesenian. Memang kesenian ritus kesuburan dalam bahasa penelitian itu. Jadi kesenian yang digunakan kelompok agraris untuk mendoakan, untuk berdoa pada Tuhan agar tanahnya subur. Jadi pelaksanaan selang kayaknya tetap diikuti dengan
kesenian Gongkumbeng. Kalau dikatakan tujuannya, dikatakan ya bisa tujuan, itu memang dengan adanya setelah diadakan permohonan permintaan doa pada Tuhan Yang Maha Esa, kita pada saat itu bukan terjadi hujan. Akhirnya semacam puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa itu diadakan syukur, paling syukur atau senang-senang dengan kesenian yang diiringi dan alat bambu yang digunakan Gongkumbeng. Ritus itu lahir dalam kesenian agraris, ritus kesuburan yang bernama Gambyong. Dalam versi besar ya, kalau di keraton, dalam versi Ringenanom itu kemudian tercipta dalam bentuk pertunjukan atau dalam tanda kutip ritus gumbengan tadi itu atau seni Gongkumbeng. Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian Gongkumbeng tidak hanya sebagai musik pengiring dalam acara bersih desa, tetapi kesenian ini telah berubah menjadi kesenian rakyat. Tidak hanya tampil di acara bersih desa, kesenian Gongkumbeng juga tampil di acara seperti Gerbek Suro dan beberapa pentas di luar acara bersih desa. Namun, kepopuleran Gongkumbeng sebagai sebuah kesenian masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kesenian Reog Ponorogo. Hal inilah yang membuat Gongkumbeng kurang begitu terkenal di kalangan masyarakat luas. Yang pasti berbeda karakter ya memang. Karena kalau kesenian ritual itu biasanya memang pementasannya terbatas. Di timing waktu tertentu diikuti oleh sekelompok orang dalam jumlah yang terbatas. Beda dengan reog. Yang reog itu kesenian jalanan, objek yang memiliki fungsi-fungsi politis, fungsi mobilisasi, fungsi publik gitu, artinya dia pertunjukan di jalanan, bisa masyarakat terlibat, ikut joget dan seterusnya. Gajah-gajahan juga sama gitu kan. Unta-untanan juga sama. Jadi kesenian jalanan ini kesenian ritual memang ya tidak banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar ritual. Jadi itu mengapa alasan Gongkumbeng sendiri tidak berkembang. Untuk regenerasi katakanlah bahasanya yang sekarang. Memang saya sendiri selaku sesepuh dan pengarah bagian Gongkumbeng mengupayakan ini. Kalau di desa yang kami upayakan sudah berjalan, ya hanya karena pandemi agak istirahat itu dari Karang Taruna Desa itu berjalan ya, meskipun agak ya sedikit sulit lah mempelajarinya, tapi tetap sudah berjalan dan nantinya kita berupaya memperkenalkan kesenian Gongkumbeng itu ke SD dan SMP, meskipun sementara karena lingkup saya juga terbatas di desa ya di desa. Tapi kalau nanti ada arahan dari dinas terkait agaknya ke luar desa memperkenalkannya, kami juga berusaha bisa dikenalkan kepada dunia pendidikan. Ya sejauh gini Mas ya, yang membedakan jadi kesenian-kesenian tradisi yang berbasis ritus itu memang dirawat oleh orang-orang yang dalam jumlah terbatas, oleh mereka yang mendapatkan bahasanya itu sanad atau mendapatkan pengajaran dari orang-orang tuanya atau para sesepuhnya, yang beda memang karakteristiknya dibanding kesenian-kesenian yang misalnya reog gitu ya, yang dimana kalau kesenian-kesenian ini lekat dengan aspek-aspek ritus. Jadi kalau saya melihat asal pada masyarakat setempat itu mereka melakukan regenerasi untuk kepentingan ritus yang mereka selenggarakan atau kesenian yang berbasis ritus ini, saya pikir kesenian akan tetap bertahan.
Selain sebagai sebuah kesenian, Gong Gumbeng juga merupakan suatu cerminan sikap hormat masyarakat kepada leluhurnya. Selain itu, sikap gotong royong dan kebersamaan masyarakat juga nampak dalam kesenian Gong Gumbeng. Diharapkan kesenian ini dapat bertahan di tengah arus globalisasi sebagai sebuah nilai kebudayaan yang luhur yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Harapan kami dan saya sendiri, mari kita lestarikan kesenian yang ada di bumi Ponorogo agar menambah khasana budaya yang ada di Ponorogo khususnya. Dan harapan kami, tolonglah kesenian Gumbeng yang memang tahu saya dengan Gumbeng memang bangga. Cuma harapan kami tetap kesenian Gumbeng diakui baik di tingkat kabupaten maupun bahkan di tingkat nasional maupun dunia. Itu harapan. Ya, kita merasa kesenian semacam Gong Gumbeng atau kesenian lain yang kesenian ini memiliki basis nilai yang kuat di masyarakat setempat, itu masyarakat lokal, itu ya mendapatkan apresiasi yang cukup, terutama dari yang pasti masyarakat setempat. Yang kedua ya masyarakat secara umum, utamanya kalau saya lihat ya kelompok-kelompok menengah ini perlu melakukan eksplorasi, pendalaman, kajian terhadap tema-tema macam itu.